مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Yang keberapa? Maka dilihat. Kalau misalkan kita beribadah kepada Allah sebagaimana kita suka kepada makanan dan minuman saja, titik semacam itu rasanya. Kalau ada di hadapan kita makanan dan minuman yang kita sukai, yang kita itu merupakan favorit kita, kemudian beribadah kepada Allah rasanya demikian. Seperti di hadapan kita ada sebuah makanan, ada rasa suka di sana, tidak ada rasa takut di sana, maka ini bukan hakikatnya bukan ibadah. Atau kemudian seorang itu beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena sebab takut semata. Bagaimana gambarannya seorang itu dikatakan bahwa dia beribadah karena sebab takut semata? Sebagaimana halnya ketika dia berhadapan dengan hewan buas di hadapannya, ada di hadapannya buaya dan tempat berlari, rasa takut muncul. Kalau dia beribadah kepada Allah hanya sekedar semacam itu saja, tanpa disertai rasa cinta, harap kepada Allah, maka ini bukan ibadah hakikatnya. Dan yang paling parah yang keempat, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa takut. Sehingga ketika ibadah kepada Allah ya biasa saja ibadah kepada Allah, tidak ada getaran-getaran dalam kalbu. Sebagaimana dihadapkan di hadapan kita makanan dan minuman kesukaan kita, kita sangat bahagia karena kita suka, karena kita cinta. Itu tandanya kita cinta kepada makanan tersebut. Ketika ibadah kepada Allah tidak ada rasa semacam itu, tandanya tidak ada rasa cinta kalau ibadah kepada Allah. Atau misalkan di hadapan kita ada hewan buas, kemudian kita takut ini, kita merasa takut dan kita merasakan bagaimana rasanya takut ketika di hadapan kita ada hewan buas dan tidak ada tempat berlari bagi kita. Ketika ibadah kepada Allah, kita tak merasakan hal semacam itu. Tandanya tidak ada dalam diri kita, tidak ada dalam kalbu kita rasa cinta, rasa harap dan juga rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau gambaran yang keempat, apa yang diharapkan lagi dari diri kita? Cinta saja tidak ada. Yang hanya sekedar modal cinta saja, itu pun bukan hakikatnya ibadah. Yang hanya sekedar takut saja kepada Allah, sebagaimana rasanya kita takut kepada hewan buas yang ada di depan kita, kita sholat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian rasa takut itu ada, sebagaimana kita berhadapan dengan hewan-hewan buas rasanya ketika sholat sama, itu pun tidak ada. Maka ini sangat parah sekali keadaannya. Kalau ada saja, itu bukan hakikatnya bukan ibadah, padahal bagus, takut saja kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak disertai dengan rasa cinta dan rasa harap. Sedangkan pada diri kita terkumpul itu semua, bahwasanya tidak ada itu semua pada diri kita. Maka apalagi yang diharapkan dari ibadah ini kemudian? Sehingga harus dihadirkan rasa perendahan diri kepada Allah, harus dihadirkan rasa takut kepada Allah, harus dihadirkan rasa cinta. Sebagaimana kalau ternyata dihidangkan kepada kita makanan yang kita sukai, kan kita akan merasakan beda halnya. Misalkan sekarang ini kondisi kalbu kita biasa saja, demikian saja. Kemudian tiba-tiba sampai ke rumah ada makanan dan minuman yang kita sukai, kan berbeda itu rasa hatinya. Apakah ketika ibadah kepada Allah kita merasakan sebagaimana di hadapan kita ada makanan dan minuman yang kita sukai? Hadir tidak? Kalau tidak hadir berarti tandanya tidak ada cinta di sana kalau beribadah kepada Allah. Saat ini kondisi hati kita biasa saja, biasa saja. Kita merasakan biasa saja. Misalkan tiba-tiba kita pulang nanti di jalan ternyata ada anjing yang menggonggong yang galak, warnanya hitam besar misalkan. Tiba-tiba muncul saja begitu, kan kita langsung merasakan takut yang sangat dahsyat. Apakah ketika beribadah kepada Allah ada rasa semacam itu? Ada rasa semacam itu. Kalaupun ada saja, itu bukan ibadah hakikatnya, karena tidak disertai rasa cinta. Bagaimana lagi kalau tidak ada? Bagaimana lagi kalau tidak ada semuanya? Tidak ada rasa cinta di sana, tidak ada rasa takut di sana, tidak ada rasa perendahan diri di sana, tidak ada rasa harap di sana. Sehingga oleh karenanya kita tak pernah merasakan kekhusyuan dalam ibadah yang kita kerjakan. Sebanyak apapun, sehebat apapun, semirip apapun mencontoh Rasulullah SAW, karena rukun ibadahnya tidak terwujud pada diri kita kalau beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga coba sekali-kali rasakan, ketika kita merasakan takut kepada hewan buas misalkan, coba apakah ketika sholat rasa semacam itu ada? Ketika kita memiliki atau suka kepada sesuatu, suka kepada sebuah benda, suka kepada makanan, kan rasanya berbunga-bunga hati ini. Apakah rasa semacam itu ada pada sesuatu yang kita kerjakan kalau berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala?
tidak ada adanya, tidak ada cinta, tidak ada rasa takut di sana. Sehingga ini kemudian harus digali bagaimana caranya. Fa idza istama'al khawfu wal 'ub fil 'amal kana ibadatan. Apabila terkumpul pada sebuah amalan itu rasa cinta dan rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala, perendahan diri yang sempurna kepada Allah tabaraka wa taala, kana ibadatan, maka amalan tersebut adalah ibadah yang sempurna. La takunu illa lillahi wahdah, dan yang namanya ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk dan kepada Allah tabaraka wa taala saja, yang demikian itu. Disebutkan oleh Syekh Habibullah tabaraka wa taala bahwasanya yang namanya at-tauhid sababu qabulil ibadah, yang namanya mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, karena kita telah mengetahui ibadah adalah apa, karena kita telah mengetahui bersama tentang rukun ibadah. Ketika apa yang kita kerjakan ini merupakan ibadah, terkumpul pada ibadah yang kita kerjakan tersebut dua rukun yang barusan disebutkan, maka tidak boleh ibadah itu dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah, dan itulah tauhid. Dan itulah tauhid, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala dalam beribadah kepadanya. Dan yang namanya tauhid ini mempersembahkan ibadah yang kita kerjakan hanya untuk Allah tabaraka wa taala, dan karena Allah tabaraka wa taala semata, ini merupakan sebab diterimanya ibadah. Sehingga ibadah yang kita kerjakan namun tak mempersembahkannya kepada Allah tabaraka wa taala, ibadah tersebut sekalipun terkumpul padanya rasa cinta dan rasa takut misalkan, namun dia mengharapkan sanjungan dan pujian dari manusia, maka ini bukanlah ibadah. Bahkan bisa jadi nanti ibadah yang dikerjakannya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala, tergantung seberapa besar kemudian dia menyekutukan Allah tabaraka wa taala di dalamnya. Innal ibadata allati amara Allah biha la tusamma ibadatan illa ma'a tauhidillahi ta'ala. Sungguhnya yang namanya ibadah, baik itu ucapan ibadah, baik itu berupa perbuatan ibadah, baik itu merupakan amalan hati yang Allah tabaraka wa taala perintahkan dengannya. Allah memerintahkan untuk banyak mengingatnya, banyak berzikir, itu ibadah. Kemudian syariat mengajarkan, memerintahkan untuk banyak berselawat kepada Nabi SAW, itu ibadah. Allah tabaraka wa taala memerintahkan untuk berdoa kepadanya, ini ibadah. Atau perbuatan-perbuatan amalan anggota badan yang Allah perintahkan, sholat misalkan, berpuasa misalkan, membayar zakat, membaca Al-Quran, ini ibadah. Atau amalan-amalan qalbu, cinta kepada Allah, takut kepadanya, harap kepadanya, bertawakal, berhusnudzon kepada Allah tabaraka wa taala, dan seterusnya, ini ibadah. Ila ma'a tauhidillahi ta'ala. Maka ibadah-ibadah ini tidak disebut ibadah kecuali disertai dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Kalau ada seorang yang beribadah membaca Al-Qur'anul Karim, namun dia membaca Al-Quranul Karim karena ada orang di sebelahnya, lalu dia memperindah bacaan tersebut untuk menuai pujian kepadanya, maka ini bukan ibadah, bukan ibadah yang diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Karena namanya ibadah tidak dinamakan ibadah yang diterima, sekalipun zahirnya dia sedang melakukan ibadah, kecuali disertai dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Fala tasihhul ibadatu ma'asyirk, maka ibadah tidak akan sah diterima oleh Allah tabaraka wa taala ma'asyirk, apabila disertai dengan kesyirikan. Baik riya, karena riya merupakan kesyirikan. Baik sum'ah, karena sum'ah merupakan kesyirikan. Baik ujub, karena ujub ini merupakan kesyirikan. Atau kesyirikan-kesyirikan yang lebih besar dari itu, dia benar-benar sujud kepada selain Allah misalkan, maka ini merupakan bentuk kesyirikan. Dan ini bukanlah ibadah, tidak sah disebut sebagai ibadah, dan tidak sah ibadahnya. Wala yusafu ahadun bi annahu 'abdun lillahi ta'ala ila ma'a tahqiqihil tauhid, dan tidak ada seorang pun itu disebut sebagai hamba Allah tabaraka wa taala. Seorang dikatakan sebagai 'abdun lillah, hamba Allah tabaraka wa taala, dan tidak ada puncak jabatan yang terindah, yang tertinggi dibandingkan Allah tabaraka wa taala memanggil hambanya dengan 'abdun, memanggil hambanya dengan ibadallah, memanggil hambanya dengan sebutan julukan abdun. Oleh karenanya Rasulullah SAW disebut oleh Allah tabaraka wa taala abdun tatkala di Isra Mi'raj, sehingga tidak ada julukan yang lebih dahsyat dan lebih tinggi dibandingkan abdun. Ketika seorang hamba kemudian diakui oleh Allah bahwa dirinya adalah abdun, maka ini merupakan sesuatu yang besar, ini merupakan sebuah kemuliaan. Dan tidak ada seorang pun yang disifati dengan abdun, hamba Allah tabaraka wa taala, ila ma tahqiqihi tauhid, kecuali manakala seorang hamba itu benar-benar mewujudkan, mengamalkan, merealisasikan tauhid dalam kehidupannya.
Karena namanya tauhid ini merupakan asas dasar, fondasi dasar kehidupan seorang hamba. Landasan dasarnya, asasnya adalah tauhid, mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan yang benar apabila tauhidnya benar, ucapan yang benar, ucapan yang baik apabila tauhidnya baik, bahkan qalbu yang bersih pun apabila tauhidnya benar. Sehingga yang namanya mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengerti tentang rububiyah Allah, dia memahami tentang uluhiyah Allah, dia memahami ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li syarri wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala di sore hari yang cerah yang berbahagia ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa bermajelis kembali membahas persoalan tauhid. Kita masih dalam pembahasan tentang tauhid al-uluhiyah, dan di antara bahasan tersebut kita membahas tentang la ilaha illallah, juga membahas tentang hakikat ibadah, dan sekarang kita sampai dalam pembahasan tentang syirik. Karena syirik ini merupakan lawan dari mengimani uluhiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terakhir kita sampai pada sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW ditanya an ayyi dzanbi a'dhamu 'inda Allah, tentang dosa yang paling besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, juga Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah SAW ditanya tentang sebesar-besarnya dosa besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ataj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Sebesar-besarnya dosa besar di sisi Allah adalah engkau jadikan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala tandingan. Engkau menjadikan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala sekutu, sedangkan engkau mengetahui bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menciptakanmu. Maka ini merupakan sebesar-besarnya dosa besar, yaitu menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ibadah, menjadikan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala tandingan. Wa syirku yufsidu ta'at wa yubtiluha kama qala subhanahu. Dan namanya kesyirikan ini dapat merusak ketaatan dan juga dapat membatalkan, melenyapkan ketaatan ibadah yang dikerjakannya. Kama qala subhanahu, sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan lenyaplah dari mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga kesyirikan dapat merusak, bahkan membatalkan amalan. Syirik akbar misalkan, maka syirik akbar dapat merusak dan membatalkan seluruh amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Syirik asgar maka dapat merusak dan membatalkan amalan yang tercampur syirik asgar di dalamnya. Sehingga sebesar-besar dosa besar adalah kesyirikan, karena ini merupakan pembatal dari mengimani uluhiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yajibu syirku lisahibihi al-khuluda fi nari jahannam. Dan yang namanya kesyirikan ini mengharuskan, mewajibkan pelakunya yang terjatuh dalam kesyirikan, syirik akbar yang dimaksud adalah al-khuluda fi nari jahannam, kekal selama-lamanya di dalam api neraka jahannam. Sehingga orang yang melakukan atau terjatuh dalam syirik akbar, maka dia kekal selama-lamanya di dalam api neraka jahannam. Kalau dia tidak, kemudian dia melakukan syirik akbar, keluar dari Islam, tidak kembali lagi ke Islam, maka kekal selama-lamanya. Dan sebesar-besarnya kesyirikan, yaitu syirik akbar ini, adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita perlu waspada dan berhati-hati dari namanya kesyirikan ini. Baik. Haitsu qala ta'ala, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah, maka sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala akan haramkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Sehingga syirik akbar dapat menjadikan seorang hamba keluar dari Islam dan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Namun di sini
Bukan berarti kemudian seorang bermudah-mudahan untuk memvonis ketika dia melihat ada seorang yang terjatuh dalam syirik akbar misalkan, lalu dia bermudah-mudahan memvonis bahwa dia adalah seorang musyrik kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Tidak. Maksudnya di sini adalah adapun diri kita, maka jangan sampai kemudian kita terjatuh ke dalam hal semacam ini. Karena kalau kita terjatuh ke dalam hal semacam ini, maka kita bisa keluar dari Islam. Adapun orang lain yang terjatuh, maka tunggu dulu. Tidak bisa kemudian terburu-buru untuk memvonis mengatakan bahwa dia adalah seorang yang musyrik. Misalkan di antara bentuk syirik akbar adalah seorang meminta kepada penghuni kubur dan dia yakin dalam hatinya bahwasanya sang penghuni kubur ini bisa mewujudkan apa yang diinginkannya. Misalkan, ini merupakan syirik akbar. Kalau kita melakukan ini, maka otomatis kita keluar dari Islam. Namun apakah kalau ada orang yang kemudian melakukan hal ini secara otomatis kita katakan boleh bagi kita mengatakan memvonisnya sebagai seorang musyrik? Tunggu dulu. Karena di sana ada penghalang-penghalangnya. Di sana ada penghalang-penghalang sehingga kemudian dikatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang musyrik. Di sana ada penghalangnya, bisa jadi dia belum mengetahuinya bahwa itu merupakan perbuatan syirikan, bahkan syirik akbar. Apalagi yang terjadi di dalam masyarakat, banyak perbuatan-perbuatan kesyirikan dan mereka tidak memahami bahwa itu kesyirikan. Mereka menganggap bahwa itu adalah syariat. Mereka menganggap bahwa itu merupakan ajaran agama, sehingga mereka tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara umum orang yang meminta kepada selain Allah tabaraka wa taala syirik akbar. Orang yang sujud kepada selain Allah tabaraka wa taala syirik akbar. Namun harus dilihat latar belakangnya, harus dilihat jangan-jangan di sana ada sebab-sebab yang menghalanginya untuk kemudian menjadi seorang yang musyrik. Misalkan, tidak semata-mata orang yang sujud kepada selain Allah taala kemudian langsung kita katakan syirik akbar. Kalau kita yang melakukannya ya jelas. Kalau misalkan memang terpenuhi syarat-syaratnya, bisa jadi dia dipaksa, bisa jadi dia misalkan tersandung kemudian ketika melewati kuburan tersandung jatuh bentuknya sujud misalkan di hadapan kuburan. Tidak kemudian kita katakan musyrik ini. Tidak, karena dia tadi terjatuh misalkan. Sehingga dari sini jangan bermudah-mudahan memvonis apalagi mengobrol kalimat musyrik, musyrik kafir, musyrik dan seterusnya. Karena ini urusan yang besar sekali. Wasyirku naw'an. Yang namanya syirik terbagi menjadi dua macam, akbar wa asghar. Syirik akbar dan syirik asghar. Apa itu syirik akbar? Apa itu syirik asghar? Syirik akbar konsekuensinya orang yang melakukannya keluar dari Islam. Syirik akbar konsekuensinya Allah akan memberikan ampunannya. Syirik akbar konsekuensinya adalah dia kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Dan syirik asghar adalah sebesar-besarnya dosa besar karena kesyirikan dan dapat menghapuskan, melenyapkan seluruh amalan. Syirik akbar. Adapun syirik asghar amalan yang tercampuri syirik asghar saja. Wa syirkul akbar huwa an yusrifal 'abdu ihdal ibadati ghairillahi ta'ala. Adapun syirik akbar adalah manakala seorang hamba memalingkan salah satu ibadah untuk selain Allah tabaraka wa taala. Fa kullu qaulin aw 'amalin yuhibbuhu Allah ta'ala fa sarafahu lillahi tauhidun wa imanun wa sarfu li ghairihi syirkun wa kufrun. Maka setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu adalah ibadah. Maka fasarfuhu lillahi tauhidun wa imanun, memberikannya, mempersembahkannya hanya untuk Allah tabaraka wa taala, maka ini merupakan tauhid dan iman. Wasarfu li ghairihi syirkun wa kufrun. Adapun memalingkan ibadah, ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala, adapun amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala dipalingkan, bukan dipersembahkan untuk Allah tabaraka wa taala namun kepada selain Allah, syirkun wa kufrun, maka ini merupakan sebuah kesyirikan dan kekufuran. Wa mithalu hadza syirk, bahwa di antara bentuk contoh syirik akbar ini adalah an yas'ala ghairallah, seorang hamba meminta kepada selain Allah dan dia pun meyakini bahwa orang yang dimintanya dapat mengabulkan hajatnya, maka ini merupakan syirik akbar. Pelakunya bisa keluar dari Islam. Kalau kita yang melakukan keluar dari Islam, orang lain kalau ada yang melakukan hal semacam ini, maka ada penghalang-penghalangnya di sana. Maka harus dilihat terlebih dahulu apakah penghalang-penghalang itu ada pada dirinya ataukah tidak. Rizqan aw sihatan, seseorang yang meminta kepada selain Allah tabaraka wa taala, baik meminta rezeki atau meminta kesehatan, maka ini merupakan syirik akbar. Aw yatawakkal ala ghairillah, bertawakal kepada selain Allah. Aw yasjuda li ghairillah, atau sujud kepada selain Allah tabaraka wa taala, maka hakikatnya ini merupakan syirik akbar. Orang yang melakukan
melakukannya keluar dari Islam. Secara umum hukumnya begitu. Adapun secara individu orang yang melakukannya, maka dilihat dulu penghalang-penghalangnya. Bisa jadi dia bodoh, itu merupakan penghalang, tidak tahu. Bisa jadi juga karena terpaksa, bisa juga dia tidak berakal, bisa juga belum balik misalkan. Karena orang yang tidak berakal melakukan hal ini, ya tidak divonis musyrik, tidak. Karena ada penghalang, yaitu dia tidak berakal. Bisa jadi dia adalah seorang yang belum balik. Bisa jadi dia adalah orang yang tidak tahu, sehingga kewajibannya adalah, atau kewajiban kita adalah memberitahukannya. Bisa jadi dia belum sampai kepadanya hujjah. Bisa jadi ada takwil di sana. Dia menganggap bahwa ini aturan ajaran syariat, padahal itu merupakan kesyirikan. Allah Taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah Taala berfirman, "Wa qala rabbukum," dan Rabb kalian berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah hanya kepadaku, mintalah hanya kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Maknanya meminta kepada selain Allah ini merupakan kesyirikan. Karena ini merupakan perintah dari Allah. Kalau perintah berarti tandanya ini merupakan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Taala yang merupakan ibadah. Maka meminta, berdoa kepada selain Allah tandanya seorang memalingkan ibadah untuk selain Allah Taala. Dan ini merupakan kesyirikan. Wa qala ta'ala, dan Allah Taala pun berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hendaknya hanya kepada Allah Taala saja hendaknya kalian semua bertawakal in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, jika kalian adalah orang-orang beriman. Maknanya ini merupakan perintah, diperintahkan oleh Allah Taala. Tandanya Allah mencintai hal semacam ini, tandanya Allah meridhoi amalan semacam ini. Maka ini merupakan ibadah yang mana kalau seorang hamba kemudian memalingkan tawakalnya kepada selain Allah Taala, tandanya dia terjadi dalam kesyirikan. Wa qala ta'ala, dan Allah Taala pun berfirman dalam surat An-Najm ayat 62, "Fasjudu lillahi wa'budu," dan sujudlah kalian hanya kepada Allah Taala, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah Taala saja. Maka sujud ini merupakan perintah Allah Taala. Maknanya yang namanya sujud kepada Allah Taala merupakan sesuatu yang dicintai dan diridhoinya. Karena sujud ini merupakan amalan yang dicintai dan diridhoinya, maka sujud merupakan ibadah. Ketika sujud itu diberikan kepada selain Allah Taala, maka ini merupakan sebuah kesyirikan. Fa'idzan kana ad-du'a wa tawakkul was sujud minal ibadat allati amara Allah biha. Maka kalau begitu kesimpulannya yang namanya doa, meminta, wa tawakkul dan bertawakal, was sujud dan sujud minal ibadat itu merupakan ibadah. Allati amara Allah biha, yang Allah Taala perintahkan. Segala sesuatu yang Allah Taala perintahkan, maka tandanya itu merupakan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Taala. Dan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu merupakan ibadah yang tidak boleh seorang hamba memalingkannya kepada selain Allah. Maka tidak boleh meminta kepada orang-orang yang telah wafat, tidak boleh meminta kepada orang-orang yang telah tiada. Karena namanya meminta, berdoa hanya kepada Allah Taala saja, dan ini merupakan ibadah. Faman sharafaha lillah kana muwahhidan mu'minan. Maka siapa yang mempersembahkan ibadah-ibadah ini hanya untuk dan kepada Allah Taala saja, maka dia adalah seorang yang bertauhid dan dia adalah seorang mukmin. Wa man sharafaha li ghairillahi kana musyrikan kafiran. Dan siapa yang memalingkan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, kana musyrikan kafiran, maka dia adalah seorang yang musyrik, kafir, keluar dari Islam. Ini hukum umumnya. Kalau orang lain yang melakukannya, kita mengetahui ini syirik akbar, maka tidak semata-mata dia melakukan syirik akbar kemudian langsung kita vonis kafir, tidak. Kalau syirik akbarnya adalah maklum minad-din bidarurah, langsung jelas. Misalkan sengaja sujud di hadapan berhala, tidak ada yang memaksa, tidak ada apa, dia sendirian sujud di depan berhala, misalkan, ini syirik akbarnya sudah maklum minad-din bidarurah. Apa maknanya? Orang awam dan orang alimnya tahu bahwa ini merupakan sesuatu yang terlarang. Ini merupakan kesyirikan, tidak boleh sujud kepada berhala. Kemudian ada seorang muslim sengaja sujud kepada selain Allah, kepada berhala, maka otomatis dia keluar dari Islam.
Adapun hal-hal yang lain, maka terkadang yang namanya syirik akbar itu tidak diketahui oleh sebagian manusia karena kejahilannya, maka tidak semata-mata dia langsung dikatakan divonis sebagai seorang yang musyrik. Sehingga dari sini kita harus bisa membedakan itu semua antara syirik akbar yang jelas gamblang, antara yang khafi yang zahir, dan juga yang bagian dari maklum minad-din bidarurat yang bukan. Misalkan ada di sana dalam agama ini namanya maklum minad-din bidarurat, perkara-perkara yang sudah jelas hukumnya bahwa ini wajib, ini terlarang. Orang awam dan orang alimnya tahu semuanya. Orang yang tidak perlu belajar lama-lama tahu bahwa itu merupakan sesuatu yang haram. Minuman khamar haram, berjudi haram, itu sudah tahu. Zina haram. Ketika ada orang yang kemudian melakukannya atau